Pengertian barang publik. Barang publik mempunyai sifat yakni non-persaingan dan non-dikecualikan. Konsep pengecualian dan persaingan ini tidak hanya menuntun dalam mengartikan barang publik saja, namun juga untuk membedakan barang publik dengan kategori barang lain. Menyederhanakannya, beberapa ahli ekonomi menggolongkan sifat pengecualian dan persaingan suatu barang sebagai variabel dikotomi. Sifat barang publik ada persaingan maupun tidak, ada pengecualian maupun tidak digambarkan dalam variabel dikotomi. Terlihat pada tabel persaingan dalam konsumsi. Barang kena bea atau pajak tidak memiliki persaingan, sedangkan barang swasta memiliki persaingan. Pengecualian, barang kena bea atau pajak contohnya jalan tol, kabel TV, bioskop, dan kursus. Sedangkan barang swasta contohnya permen karet, sekalian soda, dan lain-lain. Non-pengecualian, barang publik contohnya pertahanan nasional, penerangan jalan, gelombang radio. Barang umum contohnya ikan di air, air bersih, dan udara yang bersih. Barang publik disebut juga barang kolektif. Barang jenis ini dapat dikonsumsi oleh beberapa individu secara berkala atau terus-menerus. Hal tersebut menutup kemungkinan untuk memberlakukan sifat pengecualian bagi siapapun yang ingin menikmati barang publik. Karena itu, hal ini menimbulkan kesulitan bagi pihak penyedia barang publik untuk mendapatkan pengembalian dari biaya yang telah mereka keluarkan. Jadi kesimpulannya, barang publik adalah suatu barang yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Selanjutnya, penyediaan dan produksi barang publik dan barang privat. Barang publik disediakan oleh pihak swasta ketika memungkinkan atau ketika barang publik yang didapatkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pihak swasta dengan baik. Dalam kasus pihak swasta sendiri sering mengadakan barang publik yang diinginkannya. Selanjutnya, menurut Rosen dan Gayer tahun 2008, penyediaan barang sebaiknya disediakan oleh pihak publik atau swasta. Untuk menentukannya, ada pertimbangan yang dijadikan alasan untuk itu. Antara lain, yang pertama, gaji dan biaya material. Pihak publik dan swasta bisa menerapkan gaji yang berbeda dalam menghargai tenaga yang dipakai, misalnya guru di sekolah negeri dengan yang di sekolah swasta. Yang kedua, biaya administrasi. Ketika community yang terkait dalam publik tersebut dalam jumlah besar, maka akan lebih murah jika barang tertentu disediakan oleh pihak publik seperti hanya fungsi yang dilakukan oleh BPOM. Yang ketiga, perbedaan selera lifestyle. Pendidikan dan kesehatan yang pada awalnya porsi pihak publik, maka dalam perkembangannya ada yang disediakan oleh swasta karena pertimbangan eksklusivitas dan selera, yaitu kualitas yang diinginkan. Ada kalanya perbedaan selera itu karena dari sisi ekonominya atau adanya dorongan persamaan ideologi dan agamanya. Yang keempat, isu pemerataan. Dengan pertimbangan pemerataan, pelayanan publik yang sifatnya dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, air minum sebaiknya disediakan oleh pemerintah. Yang harus diperhatikan mengenai produksi barang, apakah baiknya diproduksi oleh pihak swasta atau pihak publik. Yang pertama ada sistem ekonomi. Kontroversi ini sering berkaitan dengan sistem ekonomi yang dipakai. Kondisi ini juga akan mempengaruhi peranan pemerintah dalam ekonomi. Ketika sistem ekonomi komando, maka biasanya yang sering ditunjukkan untuk menyediakan barang publik atau barang privat adalah pihak publik. Sebaliknya, jika sistem ekonomi liberal, maka biasanya yang ditunjuk untuk memproduksinya adalah pihak swasta. Yang kedua, ada paradigma manajer publik versus swasta. Seringkali, memang paradigma antara manajer publik dan manajer swasta mengemuka, karena memang sejarah kinerja yang ada yang membedakan dengan sistem yang cenderung memudahkan manajer swasta untuk diturunkan atau diganti, maka manajer swasta bekerja dengan sebaik mungkin dalam produksi barang publik. Sebaliknya, manajer publik seringkali menjalankan fungsi bukan untuk kepentingan tujuan masyarakat pada umumnya, namun lebih diarahkan untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Yang ketiga ada kualitas barang oleh pihak swasta versus pihak publik. Ketika diproduksi oleh barang publik dilakukan dalam kewenangan swasta,
maka biasanya mengutamakan mutu yang baik. Dan sebaliknya, ketika diproduksi oleh pihak publik, maka seringkali mutu menjadi pertimbangan yang kesekian, terlebih lagi pemeliharaannya. Yang keempat, ada sistem kontrak dalam produksi barang. Ada kalanya ketika pihak swasta memproduksi dengan biaya yang lebih rendah, maka sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta dengan sistem kontrak. Pola ini dirasa lebih efisien dan memudahkan dalam rangka monitoring dalam suatu organisasi. Selanjutnya, ada argumen untuk produksi sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama, argumen untuk produksi sektor publik. Untuk melihat mengapa produksi sektor publik dari barang konsumsi kolektif diinginkan, asumsikan bahwa suatu barang diproduksi di sektor swasta dan perusahaan sektor swasta menetapkan biaya untuk setiap konsumen yang akan menikmati barang tersebut. Contohnya adalah pelayanan kabel film pribadi yang hanya dapat dibeli oleh konsumen dengan televisi kabel. Setelah kabel dipasang di rumah seseorang, saluran film yang biasanya acak sekarang hanya bisa ditonton dengan baik jika pelanggan membayar biaya ekstra. Yang kedua, argumen untuk produksi sektor swasta. Sebagian tentang produksi sektor publik telah terlihat dari argumen yang diberikan, namun ada yang menarik dari argumen terhadap produksi sektor publik juga. Bioskop mungkin hanya memiliki karakteristik barang konsumsi kolektif. Hal yang sama dapat dikatakan untuk barang-barang seperti kolam renang dan jalan raya. Jika salah satu di antara barang tersebut tidak ramai, tambahan konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut tidak akan mengganggu konsumsi orang lain. Namun, jika barang-barang tersebut dalam keadaan ramai, mereka kehilangan karakteristik konsumsi kolektif.